Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Syarifuddin Syahab, peserta latihan dasar CPN SBMKG golongan 3 angkatan 20 tahun 2021. Akan menjelaskan materi agenda 2 Latsar terkait dengan akuntabilitas. Memulai dari definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Jadi di sini akuntabilitas merupakan suatu kewajiban setiap individu untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yang akan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya beranjak kepada aspek akuntabilitas. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari akuntabilitas, sekarang beralih ke aspek akuntabilitas. Yang pertama, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan yang merupakan suatu hubungan dari individu ke individu, organisasi ke organisasi, maupun pihak satu ke pihak yang lainnya. Kemudian yang kedua membutuhkan laporan, yaitu di mana aspek akuntabilitas ini membutuhkan laporan. Setiap apa yang dikerjakan memiliki hasil dan yang dilaporkan dalam bentuk laporan. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentang berorientasi pada hasil, yaitu melakukan proses dengan step-step yang telah direncanakan, kemudian untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi, artinya dari setiap hal-hal poin-poin yang direncanakan dalam akuntabilitas memiliki konsekuensi atau tanggung jawab yang dilaksanakan. Yang keempat adalah memperbaiki, dan yang terakhir adalah memperbaiki kinerja. Kemudian setelah kita mengetahui definisi, setelah kita mengetahui dari aspek-aspek yang kita ketahui tentang akuntabilitas, kita belajar tentang tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, yang paling tinggi, yang paling luas, akuntabilitas bersifat akuntabilitas stakeholder. Intinya tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kedua yaitu akuntabilitas organisasi, yang mencakup skop yang lebih sempit lagi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai pada organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu, di mana hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang terakhir, merujuk pada satu personal, satu orang, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, kita belajar tentang fungsi akuntabilitas publik. Ada tiga, yaitu peran demokratis sebagai penyedia kontrol demokratis. Yang kedua adalah peran konstitusional mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, 5 langkah framework akuntabilitas. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan akuntabilitas? Yang pertama, yaitu kita dapat menentukan tujuan dan tanggung jawab. Setelah kita tahu apa tujuan yang akan kita tempuh, lalu yang kedua adalah rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Lalu selanjutnya, berikan laporan secara lengkap. Kemudian, setelah memberikan laporan,
berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Itulah siklus dari framework akuntabilitas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian laporan terkait materi akuntabilitas. Terima kasih.